Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Umardin Kurniawan, SDM Saka. Saya merupakan salah satu dosen di program studi akuntansi perpajakan jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan bidang pendidikan yang biasa disebut PDKTPT bidang pengajaran. Adapun spesialisasi mata kuliah saya yaitu auditing. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi akuntansi perpajakan, di mana bobot SKS yaitu 2 SKS, di mana satu SKS teori dan satu SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah auditing ini, jadi mata kuliah ini mengajarkan dan membahas tentang perencanaan program audit terhadap siklus kegiatan perusahaan dan bagaimana melaksanakan pengujian terhadap siklus pengujian transaksi, metodologi audit, pengujian pengendalian untuk berbagai audit terhadap siklus transaksi seperti siklus pendapatan, pengeluaran, produksi, biaya, serta pengujian substantif terhadap berbagai saldo di laporan keuangan yang signifikan, seperti saldo piutang usaha, utang usaha, aktifat tetap berwujud, aktifat tidak tetap, persediaan investasi, hutang, dan ekuitas, serta kas dan bank. Kemudian pada tahap akhir dibahas mengenai penyelesaian pekerjaan audit sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Capaian pembelajaran kuliah pada prodi mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami perencanaan program audit terhadap berbagai siklus kegiatan perusahaan dan bagaimana melaksanakan pengujian terhadap siklus pemrosesan transaksi. Yang kedua, memahami tentang pengelompokan siklus transaksi dan golongan transaksi yang berada dalam siklus transaksi serta penerapan strategi audit keuangan. Yang ketiga, memahami dan mampu membuat program audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif untuk berbagai siklus akuntansi. Adapun capaian mata kuliah atau sub CPMK-nya itu ada beberapa poin. Jadi yang pertama, mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan proses audit siklus penjualan dan penagihan piutang. Yang kedua, mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan proses audit kas dan setara kas serta investasi. Yang ketiga, mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan proses audit siklus kesediaan dan penggunaan. Yang keempat, mampu memahami proses audit liabilitas. Yang kelima, mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan proses audit beban dibayar di muka. Yang keenam, mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan proses audit aset tetap. Yang ketujuh, mampu memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan proses audit pendapatan dan beban. Yang kesembilan, mampu menjelaskan, memahami, menjelaskan, dan mengimplementasikan subsequent event dan proses penyelesaian audit. Yang kesepuluh, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan proses pelaporan audit. Yang ke-11, mampu memahami, mampu menjelaskan, dan mampu implementasikan apakah itu audit internal, audit sektor pemerintahan, serta audit operasional. Kemudian sub CPMK yang terakhir yaitu mampu menjelaskan jenis jasa selain audit. Kemudian untuk metode penilaian dan pembobotan, di sini ada kuis sebesar 15%, terus ada tugas terstruktur 10%, tes 20%, aktivitas mahasiswa 10%, hasil praktikum 10%, dan WAP 15%. Kemudian buku-buku atau referensi yang kita pakai
dalam perkuliahan ini atau mata kuliah ini. Yang pertama ada buku kalangan William C. Boyton dan Raymond N. Johnson dengan judul Modern Auditing, Assurance, Service, and the Integrity. Nah itu kemudian ada Sukresno Agus dengan judul Auditing 2 diterbitkan oleh LPP FEUI. Yang ketiga ada buku dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, Kompartemen Akuntan Publik dengan judul Standar Profesional Akuntan Publik, penerbitnya Salemba. Kemudian ada beberapa daftar referensi yang lain tentang audit juga bisa digunakan dalam mata kuliah. Kemudian untuk jadwal pembelajaran itu terdiri dari 16 pertemuan. Di pertemuan 8 itu ada pertemuan 8 dan 16 ada evaluasi, pertemuan 8 itu UTS, dan pertemuan ke-16 itu UAS atau ujian akhir semester. Adapun jadwal pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama atau minggu pertama itu kita belajar tentang proses audit siklus penjualan dan penagihan piutang. Kemudian yang kedua itu ada belajar tentang proses audit kas dan setara kas. Kemudian ada proses audit investasi. Minggu ketiga kita belajar tentang proses audit siklus persediaan dan siklus penggunaan. Yang keempat belajar tentang ruang lingkup liabilitas jangka pendek dan ruang proses audit liabilitas jangka pendek. Yang kelima itu belajar tentang materi ruang lingkup liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Ini masih satu dengan yang pertemuan keempat. Kemudian pertemuan keenam itu belajar mengenai proses audit beban dibayar di muka. Pertemuan ketujuh ada proses audit aset tetap. Kemudian minggu ke-8 atau pertemuan ke-8 kita ada evaluasi, jadi UTS ujian tengah semester. Kemudian minggu ke-9 ada proses audit ekuitas. Minggu 10 belajar tentang proses audit pendapatan dan beban. Minggu ke-11 belajar tentang subsequent event dan proses penyelesaian audit. Yang minggu ke-12 masih melanjutkan dari proses penyelesaian audit. Kemudian minggu ke-13 ada proses pelaporan audit. Minggu ke-14 itu belajar tentang audit internal, sektor pemerintahan, dan audit operasional. Minggu ke-15 ada jenis-jenis jasa selain audit. Kemudian minggu ke-16 itu ada ujian akhir semester. Kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran auditing ini, auditing 2 ya, khususnya kita menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi, dan kerja kelompok. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara daring dan luring. Kalau luring kita belajar di kelas, kemudian daring itu kita menggunakan sistem LMS atau Learning Management System. Jadi alamatnya lms.polinilla.ac.id. Nah, kita beberapa materi kita upload di sana sehingga mahasiswa bisa belajar dari manapun. Jadi sifatnya online. Kemudian untuk tugas juga ada yang harus dikerjakan secara online dan dikumpul melalui LMS tersebut. Oke, itu untuk metode pembelajaran. Oke, berikut saya sampaikan salah satu contoh pertemuan pembelajaran pada mata kuliah auditing 2 ini, di mana pertemuan ini adalah pertemuan ke-14 yang mengenai audit internal, sektor publik, dan audit operasional. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Pagi, sehat semua? Oke, baik. Hari ini berjumpa lagi dengan Bapak ya di mata kuliah audit ini di ke-14. Jadi hari ini materinya yaitu tentang audit internal, audit operasional, dan audit ekonomi. Oke, sebelum memulai perkuliahan sebaiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa pada hari ini. Semoga kuliah ini bisa berjalan. Oke, silakan kepada ketua kelas memimpin doa. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kuliah pada pagi ini, sebaiknya kita mulai dengan doa. Doa buat agama dan ujian masing-masing. Doa disilakan. Doa selesai. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke materi. Kalau materi kemarin kan kita banyak belajar mengenai audit keuangan ya. Ya, audit keuangan. Nah, sekarang itu kita berbeda. Jadi hari ini kita akan belajar audit selain audit aturan. Nah, pokok bahasan jadi ada audit internal, audit operasional, dan audit ekonomi. Audit internal, oke. Ini secara bahasa kan cukup jelas ya. Kira-kira ada yang tahu artinya? Baik. Silakan. Ya, ya. Ini Bapak, Oke, silakan. sudah jawab untuk audit internal sendiri adalah auditan yang berasal dari dalam sistem. Jadi dia adalah seorang auditor yang berada di dalam perusahaan. Oke, Dalam keuangan dalam perusahaan. itu jawabannya. Ada jawaban yang lain? Oke, sepertinya jawabannya ya benar ya. Jadi kalau secara bahasa memang audit internal itu audit yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Jadi beda dengan audit eksternal yang pernah kita pelajari sebelumnya, itu audit yang berasal dari luar. Kalau audit internal itu ya audit yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, kemudian ini menurut pengertian dari beberapa ahli dan dari beberapa ikatan ya. Jadi yang pertama, internal audit merupakan suatu fungsi penilaian independen di dalam entitas atau organisasi guna menguji serta mengevaluasi aktivitas yang dilaksanakan. Oke, jadi di sini ada penilaian independen, kemudian dalam entitas organisasi untuk menguji dan evaluasi aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada pengertian dari status audit internal merupakan pemeriksaan yang dijalankan oleh unit audit internal yang dipunyai perusahaan terhadap financial report serta laporan akuntansi perusahaan dan juga meninjau kepatuhan serta kepatuhan akan kebijakan yang ditentukan dengan peraturan pemerintah dan juga ketentuan dari presiden dan Nah, yang ketiga ada dari IAI, Ikatan Auditor Internal. Auditor internal merupakan suatu kegiatan yang independen dan objektif serta konsultasi yang juga disusun untuk dapat meningkatkan nilai dan juga operasional suatu organisasi atau jadi intinya dari ketiga definisi ini itu menjelaskan audit internal itu audit yang berasal dari dari internal perusahaan. Nah, untuk menguji aktivitas yang dilaksanakan, kalau audit internal itu tidak hanya mengaudit laporan keuangan, tetapi bisa di luar
keuangan. Jadi beberapa audit internal itu yaitu ya fungsinya bukan hanya untuk mengaudit laporan keuangan, tetapi beberapa laporan yang digunakan oleh perusahaan. Nah itu kebanyakan auditor internal itu standarnya itu tidak berdasarkan apa, kalau audit standarnya berdasarkan PS, nah, kalau audit internal ya standarnya tetap menggunakan SAK, tapi ada acuan dari internal perusahaan. Kemudian ini ada tujuan audit internal. Jadi beda dengan audit eksternal ya. Kalau audit eksternal apa tujuannya? Audit eksternal tujuannya untuk menyelesaikan masalah. oke, siapa? Mutiara. Ya, Mutiara. Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi. Itu yang eksternal. Yang eksternal. Yang eksternal. Ya, silakan. Membantu memberikan opini independen mengenai kebenaran dan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Oke, siapa? Oke. Iya, Grace ya. Jadi Grace, ya, jadi tujuan audit eksternal itu untuk menguji kepatuhan sesuai atas standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau internal tadi yang sudah dijelaskan oleh siapa? Ya. Jadi membantu menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi. Jadi berbeda ya. Jadi kalau audit eksternal itu tujuannya untuk melihat apakah laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Ada? Ya, silakan. Pada kegiatan audit internal ini kan pertama itu menelaah dokumen. Dokumen seperti apa sih Pak yang harus ditelaah oleh orang audit itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi menelaah dokumen tergantung dari audit yang dilaksanakan. Jadi misalnya kalau audit keuangan berarti dokumen tentang transaksi keuangan. Kemudian kalau audit tentang dokumen pelayanan berarti dokumen tentang pelayanan. Jadi menelaah dokumen ini tergantung dari audit internal tadi. Dia fokus ke keuangan atau yang lainnya. Jadi dokumen bisa beda-beda, tetapi intinya dokumen itu sebagai bukti ya, sebagai bukti bahwa adanya suatu kegiatan, baik itu kegiatan keuangan atau keuangan. Itu. Ada pertanyaan lain? Ya silakan. Masih sama kayak Grace tadi yang di kegiatan audit internal itu ada pemeriksaan silang. Itu pemeriksaan silang itu maksudnya bagaimana, Pak? Oke. Jadi pemeriksaan silang itu kalian pernah dengar cross sectional aku udah belajar statistik. Sudah. Pernah dengar belajar cross sectional sampel? Ya, jadi silang. Jadi silang itu pemeriksaan yang terjadi antar tahun. Jadi bukan hanya tahun tersebut, tetapi tahun ini dan sebelumnya atau tahun ini dan 2 tahun sebelumnya. Nah, itu silangnya. Jadi tidak hanya pada tahun tersebut. Oke, ada yang lain? Cukup ya? Cukup. Lanjut ke manfaat audit internal. Kalau manfaat audit eksternal sudah jelas ya, untuk mengetahui apakah laporan keuangan sesuai dengan kalau audit internal ini manfaatnya ada banyak.
Jadi yang pertama bagi pucuk pimpinan, referensi dalam membuat keputusan, mengambil atau merubah kebijakan agar lebih sesuai dengan perencanaan organisasi. Nah, biasanya auditor internal. Nah, nanti kalian kalau kerja sebagai auditor internal itu merupakan tangan kanan dari pemilik perusahaan. Biasanya auditor internal itu lebih ditakuti daripada manajer. Makanya kalau kalian kerja di auditor internal itu bisa sebagai tangan kanan pemilik. Jadi lebih tinggi dari manajer. Gitu. Biasanya orang-orang pada takut auditor internal daripada manajer. Karena auditor internal itu langsung bisa memberikan arahan ke pemilik usaha. Tapi dia tetap melalui manajemennya. Tapi intinya kalau secara kegiatan sehari-hari auditor internal itu lebih ditaati dari manajer. Kebanyakan di perusahaan. Nah, jadi itu pertama untuk pucuk pimpinan, dia mengambil atau mengubah kebijakan agar lebih sesuai dengan perencanaan organisasi dan itu bagi pucuk pimpinan. Kemudian bagi unit operasional, mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada dalam organisasi secara keseluruhan ataupun secara spesifik pada unit operasional sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang berbeda. Perbaikan yang berbeda. Jadi tadi untuk pimpinan yang ini unit operasional. Jadi auditor internal itu hasilnya itu rekomendasi ya. Jadi rekomendasi kepada unit yang di audit. Otomatis karena ada rekomendasi maka akan memberikan analisis secara keseluruhan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk unit operasional itu menangani masalahnya. Itu yang kedua. Kemudian bagi unit pengelola mutu, jadi setiap perusahaan itu ada unit pengelola mutu. Nah, biasanya pengelola mutu itu terpisah ya dari auditor internal. Kalau pengelola mutu ini membantu kendalian mekanisme jaminan mutu baik terhadap tahan mutu proses finansial. Nah, itu manfaat bagi pengelola mutu. Jadi secara perusahaan auditor internal itu merupakan inti dari suatu proses pengendalian. Kemudian lembaga yang bertugas melaksanakan audit pada organisasi sektor publik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai yang pertama audit internal untuk pemerintahan. Yang pertama BPKP. Yang kedua Dirjen Inspektorat Jenderal. Kemudian yang ketiga Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemudian yang keempat Satuan Pengawas Internal pada BUMN, BHM dan BUMD. Ini audit internal. Jadi dia internal dalam suatu instansi. Kemudian ada audit eksternal, ada BPK. Ini pasti sudah dengar semua ya. Ya, BPK. Nah, BPK itu salah satu audit sektor publik yang berasal dari eksternal karena dia instansi yang berdiri sendiri. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada berarti materinya sudah selesai. Oke, Bapak tadi
sudah dari awal sudah menjelaskan beberapa materi hari ini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan atau merangkum pertemuan untuk hari ini? Ya, kesimpulannya ya bisa ya, saya menyimpulkan kesimpulan perkuliahan hari ini. Bapak tunjuk aja ya. Coba Akna. Kesimpulan dari perkuliahan ini ya secara singkat saja. Ya, jangan terlalu banyak. Pembahasannya bagi audit internal operasional utama audit itu mereka mempunyai tujuan masing-masing untuk setiap pengauditannya. Tadi audit internal kan suara kegiatan dan project serta pembiayaan kebutuhan tersebut dapat meningkatkan nilai dan juga operasional suatu organisasi dan atau juga perusahaan. Oke, untuk audit operasional, Audit untuk menguji tingkat pencapaian prestasi operasional perusahaan atau organisasi. kemudian audit sektor publik. Untuk di sektor publik itu adalah kegiatan yang dilakukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penduduk rakyat dan dari negara lainnya. Nah, oke, itu kesimpulan perkuliahan hari ini. Jadi semoga bisa dipahami ya. Setiap audit itu tidak hanya audit di keuangan, tetapi ada beberapa audit yang lain. Oke, kalau hari ini kita belajar tentang audit internal, operasional, dan audit sektor publik. Oke, cukup sekian ya materi hari ini. Semoga materi hari ini nanti berguna bagi kalian. Itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya akhiri video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.